Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-377. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, meskipun api sudah menjilat hampir segenap bagian dinding gubuk itu, Swandaru masih sempat menyambar bungkusan pakaian mereka. Sedang Agung Sedayu sempat pula tersenyum melihat gurunya yang hampir kehilangan keseimbangan. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian berloncatan pula di atas api yang mulai membakar dinding yang sudah roboh itu. Guru sempat berlatih bergumul dengan padas, desis Swandaru yang melihat juga betapa gurunya berguling di tanah. Kiai Gringsing berdiri bertolak pinggang sambil memandang api yang menjadi semakin besar. Aku kira dinding itu masih cukup kuat, sahutnya. Apalagi aku agak tergesa-gesa juga. Untunglah bahwa rumah ini tidak ikut serta roboh. Jika demikian, maka kami yang ada di dalam justru tidak akan mendapat kesempatan lolos lagi, karena timbunan reruntuhan itu akan segera dimakan api, gumam Swandaru. Ah, kau, berkata gurunya, bukankah kalian bukan cacing-cacing yang mudah sekali menyerah kepada keadaan? Swandaru tidak menyahut, tetapi ia masih juga tersenyum membayangkan bagaimana gurunya jatuh berguling-guling karena kekuatannya sendiri. Sejenak kemudian mereka bertiga berdiri tegak memancang api yang menjadi semakin besar, menelan gubuk yang dibuat dari kayu dan bambu itu. Begitu cepatnya, seolah-olah gubuk itu merupakan makanan yang sangat lezat bagi api yang melonjak-lonjak, menggapai-gapai langit itu. Kenapa gubuk itu tiba-tiba saja terbakar? Bertanya Agung Sedayu kemudian. Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya saja api yang semakin lama menjadi semakin besar. Sejenak kemudian mereka mendengar gubuk itu berderak-derak roboh. Ada kesengajaan, jawab Kiai Gringsing kemudian. Dari mana guru mengetahui? Aku mendengar suara orang di luar dan suara rerumputan kering yang ditimbun di muka pintu dan di seputar gubuk itu. Dan guru membiarkan hal itu terjadi. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Aku ingin tahu apa saja yang mereka lakukan, sampai di mana usaha mereka untuk menekankan maksudnya agar kita meninggalkan tempat ini. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memandangi api yang menjilat ke udara. Sejenak ketiganya saling berdiam diri. Wajah-wajah mereka menjadi kemerah-merahan, tersentuh oleh cahaya api. Titik-titik keringat tampak mengembun di kening dan dahi. Tidak ada seorang pun yang datang menjenguk, desis Swandaru tiba-tiba. Tentu tidak, sahut gurunya. Tidak ada orang yang berani keluar dari barak.
para petugas, mereka pun tidak berani keluar dari gardu pengawas. Bagaimana kalau terjadi kebakaran hutan di dalam keadaan begini? Semuanya akan habis menjadi abu. Tetapi itu lebih baik. Kita tidak usah menebang pepohonan lagi. Apakah dapat kita coba? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak akan dapat. Hutan ini adalah hutan yang hijau dan lebat. Sulit sekali terjadi kebakaran. Apalagi tanahnya yang lembab mengandung air. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka masih saja memandangi api yang melonjak-lonjak itu, meskipun semakin lama menjadi semakin susut. Kita kehilangan gubuk yang baru saja kita pergunakan. Kalau tahu gubuk itu akan terbakar, kita tidak usah membersihkannya. Gumam Swandaru. Kalau saja kita tahu, sahut Agung Sedayu. Tetapi untunglah bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga dengan demikian kita berbuat sesuatu. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Yang kita tahu pasti, berkata gurunya, besok matahari akan terbit lagi, kemudian berjalan mengarungi langit dan tenggelam di sebelah barat. Tetapi apa yang terjadi selama itu adalah di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Bahkan apa yang akan terjadi atas diri kita sendiri. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih saja memandangi api yang masih menyala. Sekali-sekali masih terdengar derak kayu-kayu yang patah dan bambu yang meledak. Namun semakin lama, api itu pun menjadi semakin susut. Gubuk yang terpencil itu sejenak kemudian telah menjadi seonggok bara yang merah yang perlahan-lahan menjadi semakin suram. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Guru? Bertanya Swandaru kemudian. Mencari orang-orang yang membakar gubuk kita itu. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak akan dapat mencarinya. Tetapi aku yakin bahwa pada suatu saat kita akan menemukannya. Swandaru mengerutkan keningnya yang kemerah-merahan oleh cahaya bara yang sudah hampir padam. Tidak seorang pun yang berani keluar dari barak dan dari gardu pengawas. Desis Swandaru kemudian. Iya, mereka telah benar-benar ketakutan. Itulah yang menyulitkan. Sahut gurunya. Kita masih dapat mengerti kalau orang-orang yang di dalam barak itu tidak berani keluar. Mereka takut kepada hantu-hantu. Tetapi mereka juga selalu ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu seperti kita. Potong Agung Sedayu. Tetapi seharusnya tidak demikian bagi para pengawas di gardu itu. Agaknya mereka sudah terlalu lama berada di tempat ini. Sebaiknya setiap kali para pengawas itu diganti dengan orang-orang baru, sehingga menumbuhkan kesegaran dan kegairahan kerja di sepanjang daerah pembukaan hutan ini. Kedua muridnya hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudahlah, relakan gubuk itu. Gubuk itu memang bukan milik kita, berkata gurunya kemudian. Lalu katanya, tetapi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi orang dari barak itu. Mereka pasti akan menyalahkan kita dengan segala macam dalih dan kemudian berusaha mengusir kita. Dari mana guru tahu
itulah maksud mereka sebenarnya. Lalu, apakah kita akan pergi? Tentu tidak. Kita akan tetap di sini. Kita akan mengetahui lebih lanjut apakah yang akan terjadi di sini. Yang pasti merupakan salah satu gambaran dari daerah-daerah lain di sepanjang jalur perluasan Tanah Mataram ini. Kedua murid-muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan usaha Raden Sutawijoyo yang bergelar Mas Ngabei Loreng Pasar beserta Ki Gede Pemanahan, yang pasti tidak akan tetap tinggal diam menghadapi keadaan serupa ini. Kedua muridnya masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, sekarang justru kalian akan dapat tidur. Tidurlah, aku akan menunggui kalian. Tidak, Guru, jawab Agung Sedayu. Kami sudah tidur lebih dari separuh malam. Apakah Guru tidak lelah dan ingin beristirahat? Gurunya tersenyum. Katanya, lihat, langit sudah menjadi kemerah-merahan. Kedua murid Kiai Gringsing itu mengangkat kepalanya bersama-sama. Mereka pun melihat warna merah yang membayang di langit. Sementara bintang-bintang telah bergeser jauh ke barat. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, tetapi masih ada waktu sedikit, Guru. Kita dapat duduk di bawah pepohonan itu dan melepaskan lelah sejenak. Kiai Gringsing tersenyum. Aku tidak lelah. 2 malam Guru tidak tidur sekejap pun. Baru 2 malam. Kita harus dapat menguasai tubuh kita sebaik-baiknya. Tidak hanya 2 malam. Dalam keadaan tertentu, kita harus dapat berbuat lebih banyak lagi. Tetapi sudah tentu bahwa kita menyadari kekuatan tubuh kita pun sangat terbatas. Namun demikian dengan latihan-latihan yang baik, sedikit demi sedikit, kita dapat memperlengkapi kemampuan yang sebenarnya memang sudah ada di dalam diri kita. Agung Sedayu tidak menyahut. Ditatapnya wajah gurunya yang sudah dipenuhi oleh kerut-merut ketuaannya. Tetapi wajah itu masih tampak segar, sesegar dedaunan yang basah oleh embun. Sementara Swandaru menundukkan kepalanya sambil mengusap dagunya. Tetapi baiklah, berkata gurunya kemudian, kita tidak perlu berdiri di sini sampai pagi. Kita dapat duduk di bawah pohon itu sambil menunggu. Siapakah orang yang pertama-tama akan datang kemari? Ketiganya pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon di halaman gubuk yang sudah terbakar itu. Sejenak mereka saling berdiam diri, namun tatapan mereka masih saja melekat pada seonggok abu yang masih mengepulkan asap yang kehitam-hitaman. Sementara itu, langit menjadi semakin cerah dan bayangan cahaya matahari pun menjadi semakin terang, menyentuh mega putih yang bergumpal-gumpal di punggung Cakrawala. Tanpa sesadarnya, Agung Sedayu menyelusuri bayangan fajar yang merah. Tanah Mataram memang sudah terbuka, seolah-olah menghadap ke timur. Sedang di bagian barat, hutan masih terbujur seperti dinding raksasa yang membatasi tanah yang sedang tumbuh ini. Namun angan-angannya justru menerawang semakin jauh. Terbayang di rongga matanya hutan yang meskipun tidak sebesar Mentau, namun cukup lebat adalah hutan Tambak Boyo.
yang menurut pendengarannya sudah mulai disentuh pula oleh tangan para pendatang di tanah Mataram ini. Kalau hutan itu kelak terbuka, maka jalur jalan ke timur menjadi semakin luas. Batas tanah Mataram akan langsung bersentuhan dengan padukuhan dan kademangan-kademangan yang kini ada di sebelah timur hutan Tambak Boyo. Desa-desa kecil yang terpisah dari jalur-jalur jalan ramai itu akan mengalami banyak sekali perubahan. Cupu Watu, Temu Akal, Bogeman yang mulai ramai dan terletak di sisi barat Kademangan Prambanan. Jalur ini akan terus merambat ke timur, lewat hutan-hutan yang tidak begitu garang dan yang memang sudah tertembus oleh jalan-jalan niaga. Akan segera sampai ke telatah Padukuhan Benda dan kemudian Kademangan Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang wajah Swandaru yang bulat itu. Terkilas sejenak wajah seorang gadis, adik anak muda yang gemuk itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat ingkar bahwa ia sebenarnya ingin juga segera meninggalkan hutan ini, pergi ke Sangkal Putung. Namun dalam pada itu, tiba-tiba matanya seakan-akan telah menembus hutan yang hijau kehitam-hitaman, menyeberangi Kali Progo, menginjak ke telatah Menoreh, tanah perdikan yang baru saja ditinggalkannya. Tanah perdikan yang kini sedang berusaha menyembuhkan luka-luka yang telah mencekamnya selama ini. Seperti juga Ki Gede Menoreh berusaha menyembuhkan luka-luka pada dirinya. Sekali lagi Agung Sedayu berpaling memandangi Swandaru dan bahkan terbersit suatu pertanyaan di kepalanya. Agaknya tanah perdikan Menoreh masih harus mengalami banyak masalah. Apakah kelak Swandaru akan menjadi Demang di Sangkal Putung sekaligus kepala tanah perdikan Menoreh atas nama Pandanwangi? Apabila mereka benar-benar akan menjadi suami istri. Agung Sedayu yang sedang menerawang di dunia angan-angannya itu tiba-tiba tersadar ketika Swandaru menggamitnya sambil berkata, aku mengantuk lagi. Tidurlah. Hampir tidak sadar Agung Sedayu menjawab, tidur? Sekarang ini? Oh, maksudku, bukankah kau sudah tidur separuh malam? Swandaru tiba-tiba memandang wajah Agung Sedayu dengan tatapan mata yang aneh. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata dalam nada yang tinggi pula, meskipun perlahan-lahan. Hei, agaknya kau sedang melamun, Kakang. Nah, apa saja yang kau pikirkan? Tentu bukan hutan yang lebat ini, dan tentu bukan hantu-hantu. Dan, kau tahu bahwa hantu-hantu perempuan, maksudku hantu betina, mana yang benar, perempuan atau betina? Namanya peri. Apakah kau melihat sosok peri? Peri berbentuk seorang perempuan yang sangat-sangat cantik, seperti bidadari dalam pengertian yang bertolak belakang. Bentuknya saja seperti bidadari. Kau pernah melihat bidadari? Swandaru mengerutkan keningnya. Jawabnya, kata orang, sedang peri itu pun sekedar kata orang. Kau percaya? Tentu, hantu-hantu tidak semuanya laki-laki. Mereka berumah tangga seperti manusia. Bukankah kesimpulan daripada itu, ada juga hantu-hantu perempuan? Hanya hantu yang bertingkat tinggi sajalah yang beristrikan peri, bukan jerangkong. Kalau jerangkong, istrinya wewe. Tetapi kalau perahyangan, itulah yang beristrikan peri. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi masih saja seperti orang yang tidak menyadari dirinya.
Ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba saja Swandaru meraba dahinya sambil berdesis. Tidak panas. Hus, desis Agung Sedayu sambil menggeliat. Jangan main-main. Lihat, langit sudah terang. Sebentar lagi mereka akan datang. Swandaru mengerutkan keningnya, tetapi ia pun mengangkat wajah menatap langit. Meskipun demikian, ia masih bertanya kepada Agung Sedayu. Siapakah yang akan datang? Peri-peri yang cantik itu. Desah Agung Sedayu sambil berdiri. Orang-orang itu pasti sudah bangun. Mereka akan segera mendengar bahwa rumah kita telah terbakar. Mereka akan beramai-ramai datang kemari. Orang yang kurus dan orang yang tinggi kekar itu pasti akan marah lagi kepada kita. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, orang itu meskipun bertubuh kekar, hatinya sekecil menir. Demikian ketakutan mencekam jantungnya, sehingga ia begitu bernafsu untuk mengusir kita. Mungkin tidak begitu, berkata Kiai Gringsing. Bukan karena ketakutan yang mencekamnya, tetapi barangkali ia mempunyai maksud-maksud lain. Apakah kira-kira maksud itu, Guru? Bertanya Swandaru sambil berpaling. Itulah yang masih harus kita selidiki. Kita ingin mengetahui apakah sebenarnya yang dikehendakinya. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya dan gurunya berkata seterusnya. Karena itu, kita harus menahan diri. Kecuali apabila kita sudah terpaksa, kita akan menentukan sikap sejauh harus kita lakukan. Tetapi pada dasarnya, kita akan tetap berada di daerah ini. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika ia kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit menjadi semakin cerah. Sebentar lagi mereka akan datang, desisnya. Sebelum gurunya menyahut, Swandaru berkata, para pengawas pun pasti akan datang juga. Agaknya merekalah yang melihat api itu lebih dahulu dari gardunya daripada orang-orang yang ada di dalam barak itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya ketika di dalam keremangan pagi ia melihat seseorang berjalan dengan tergesa-gesa. Siapakah itu? Ia bertanya. Swandaru dan gurunya pun kemudian berdiri. Dipandanginya orang yang semakin lama menjadi semakin dekat. Seorang petugas, Ki Wonokerti. Sebenarnya lah bahwa orang yang mendekati mereka itu adalah Wonokerti. Dengan suara yang terbata-bata ia berkata, syukurlah kalau kalian selamat. Aku cemas bahwa kami para pengawas hanya akan menemukan abu dari kerangka kalian. Sejak api itu berkobar, hatiku sama sekali tidak tentram. Karena itu, aku telah mendahului kawan-kawanku untuk menengok kalian. Ketika aku melihat beberapa sosok tubuh di sini, hatiku menjadi agak tentram. Ternyata kalian benar-benar masih selamat. Tuhan masih melindungi kami, berkata Kiai Gringsing. Syukurlah, sebentar lagi beberapa orang petugas yang lain pasti akan datang juga. Mereka pun menjadi cemas bahwa mereka tidak akan dapat melihat kalian lagi. Ternyata kami masih akan menyambut mereka. Sudah tentu, orang-orang di barak itu pun akan datang pula kemari. Iya, mereka ingin tahu apa yang sudah terjadi di sini. Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kami berpendapat bahwa hantu-hantu itu memang benar-benar telah marah pada kalian, sehingga kalian telah dibakarnya hidup-hidup. Tetapi mereka tidak berhasil.
Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi keheranan yang sangat telah terbersit di wajahnya. Di dalam hati ia berkata, "Orang-orang ini memang orang-orang aneh." Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun terhenti pula. Di kejauhan, tampak bayangan beberapa orang yang berdatangan. Semakin lama menjadi semakin dekat. Ternyata yang datang adalah beberapa orang dari barak dan beberapa orang petugas. Kalian memang orang-orang yang bernasib baik, berkata salah seorang petugas. Kami sudah menyangka bahwa kalian telah menjadi abu. Seperti yang Tuhan lihat, jawab Kiai Gringsing. Jangan sombong, orang yang tinggi kekar itu menyahut. Kali ini kalian bernasib baik, tetapi besok, lusa, kalian akan mengalami perlakuan yang sangat mengerikan. Seperti yang sudah aku katakan kepada Ki Wonokerti, Tuhan selalu melindungi kami, berkata Kiai Gringsing. Tetapi lain kali kau tidak akan dapat lolos, dan kami pun tidak dapat memberi kesempatan hal itu terjadi. Sebab kemungkinan yang paling besar, lain kali para kami itulah yang akan menjadi sasaran kemarahan hantu-hantu itu. Kisanak, berkata Kiai Gringsing, kami sudah melepaskan diri dari kalian. Tidak ada sangkut pautnya lagi. Biarlah kemarahan itu menimpa diri kami. Gila, sudah aku katakan, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kami sudah siap. Seandainya kami harus mengalami perlakuan yang sangat mengerikan seperti apapun, kami yakin bahwa Tuhan masih melindungi kami. Itu adalah pendapat kami yang sebenarnya. Kiai Damar, hantu dari Gunung Merapi yang bernama Kiai Dandang Wesi, dan siapapun lagi adalah lantaran-lantaran yang dapat saja dipergunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kami. Tetapi adalah menjadi pegangan kami yang sebenarnya, bahwa kehendak Tuhanlah yang akan berlaku, bukan kehendak hantu-hantu yang manapun juga. Betapa hantu-hantu itu menjadi marah kepada kami, tetapi selama Tuhan tidak membiarkan kami menjadi korbannya, tidak ada suatu pun yang dapat dilakukannya atas kami di sini. Persetan, teriak orang yang tinggi kekar itu. Kalian telah menghasut kami dan membiarkan kami menjadi korban. Kalian memang benar-benar pengkhianat yang harus dimusnahkan. Dengar, bahwa kami pun dapat memusnahkan kalian sekarang juga. Sekarang. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ditatapnya saja wajah orang yang tinggi kekar itu. Wajah yang menjadi kemerah-merahan oleh perasaannya yang meledak-ledak. Sekali lagi Kiai Gringsing harus menggamit Swandaru yang menjadi gelisah. Tidak ada maaf lagi bagi kalian sekarang, berkata orang yang tinggi kekar itu. Kami sudah terlampau banyak memberi kesempatan, tetapi setiap kali kalian seolah-olah telah menghinakan kami. Sama sekali tidak, jawab Kiai Gringsing. Semuanya telah terbukti. Mula-mula hanya anakmu sajalah yang telah dikutuk oleh hantu-hantu itu, sehingga menjadi sakit dan bahkan hampir mati. Kemudian barak kami telah dilempari dengan batu. Sekarang salah satu gubuk kami telah terbakar. Maka besok atau lusa, barak kamilah yang akan terbakar habis. Nah, jika demikian, maka kami semuanya akan menderita. Usaha kami selama ini akan sia-sia. Itu tidak mungkin. Barak kalian tidak akan terbakar. Biarlah hantu-hantu itu datang kepada kami. Kami akan memberi mereka penjelasan. Omong kosong.
semuanya omong kosong, berkata orang yang tinggi kekar itu. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kalian memang harus pergi dari sini. Sekarang tidak akan dapat kau tunda lagi. Tidak akan ada alasan apapun yang dapat kalian kemukakan. Tunggu, sahut Kiai Gringsing. Aku masih mempunyai masalah yang dapat aku katakan pada kalian. Tidak, kau tidak mendapat kesempatan apapun. Pagi ini kalian harus pergi dari tempat ini. Selama ini, kalian tidak bermanfaat apapun bagi kami. Justru kalian telah membuat kami semakin tidak tentram. Karena itu, kalian hanya dapat pergi. Pergi, bawalah semua yang kalian punyai di sini. Kalian tidak akan dapat kembali lagi. Kisanak, berkata Kiai Gringsing kemudian. Siapakah yang sebenarnya berkuasa dan berhak mengatur tata tertib di sini? Kau atau para petugas yang resmi ditempatkan di sini? Akulah yang berkuasa, berkata orang yang tinggi kekar itu. Oh, tentu tidak. Kau pendatang seperti kami. Jangan kau bantah lagi. Akulah yang di dalam kenyataannya berkuasa di sini. Ayo, bertanyalah kepada para petugas. Di sini ada beberapa orang petugas. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap aku. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dipandanginya saja orang yang tinggi kekar itu. Namun sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup, ia melihat sesuatu pada orang yang tinggi kekar itu. Kesempatan terakhir buat kalian adalah minta diri. Ayo, berpamitanlah kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu di sini, serta kepada para petugas. Kiai Gringsing tidak segera menyahut. Ia masih tetap berdiri termangu-mangu di tempatnya. Cepat, sebelum kami kehabisan kesabaran, berkata orang yang tinggi kekar itu. Selagi Kiai Gringsing masih termangu-mangu, maka seseorang telah maju mendekatinya. Katanya, sebenarnya kami merasa sayang juga kehilangan kalian. Tetapi apa boleh buat, memang sebaiknya kalian pergi meninggalkan tempat ini. Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Setidak-tidaknya kau tidak akan menimbulkan keributan. Kau tidak akan mengalami nasib yang buruk seperti yang pernah terjadi. Seseorang yang tidak menjadi sakit karena hantu-hantu, tetapi justru karena ia keras kepala, sehingga terpaksa diusir dengan kekerasan. Apalagi orang itu mencoba melawan, maka akhirnya ia menjadi kecewa dan menyesal. Ia mengalami luka-luka dan harus meninggalkan tempat ini pula. Siapakah yang melukainya? Orang ini juga. Ia selalu mencoba menyelamatkan para kami seisinya dengan menyingkirkan orang-orang yang mungkin akan mendatangkan bencana bagi kami. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi jawabnya sangat mengejutkan. Maaf Kisanak, kami sudah bertekad untuk tetap tinggal di sini. Selama para petugas tidak mengusir kami tidak akan pergi. Bahkan seandainya hak kami dicabut sekalipun oleh para petugas, kami akan menghadap langsung kepada Ki Gede Pemanahan atau putranya, Mas Ngabei Loring Pasar, karena kami merasa berhak ikut serta membuka hutan ini. Kami tidak berbicara tentang hak, potong orang yang tinggi kekar itu. Tetapi kami ingin menyelamatkan diri kami. Sudahlah, berkata orang yang kekurus-kurusan itu. Tinggalkan tempat ini selagi kalian masih sehat. Ya, berkata orang yang lain. Lebih baik kalian pergi. Pergilah ke padukuhan yang telah menjadi ramai di pusat tanah Mataram. Kalian akan menemukan lapangan yang cukup untuk mencari sesuap nasi.
Iya, pergilah, pergilah. Yang lain lagi berkata, untuk kebaikanmu sendiri. Tetapi Kiai Gringsing masih tetap membungkam. Keningnya menjadi semakin berkerut-merut. Hei, apakah kalian menunggu kesabaranku habis? Teriak orang yang tinggi kekar itu. Kiai Gringsing memandang wajah para petugas yang diliputi oleh keraguan-raguan. Mereka berdiri saja mematung tanpa dapat berbuat apapun juga. Sehingga Kiai Gringsing bertanya kepada mereka, bagaimana Tuan? Apakah aku memang sudah tidak boleh tinggal di sini? Sebelum para petugas itu dapat menjawab, orang yang tinggi itu mendahului. Tidak ada kesempatan lagi. Pergi, sekarang ini juga. Kalau kalian masih juga berbicara, maka mulut kalian akan aku sobek. Mata orang itu terbelalak ketika ia melihat Swandaru membuka mulutnya, bahkan terlalu lebar. Hampir saja ia meloncat menampar pipinya yang gembung itu. Tetapi niat itu diurungkannya, karena ternyata Swandaru hanyalah menguap. Namun wajah orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam ketika ia mendengar Swandaru berdesis, aku jadi mengantuk sekali. Orang yang tinggi kekar itu benar-benar merasa terhina. Karena itu, ia menjadi gemetar. Tetapi ketika ia melangkah maju, beberapa orang mencoba mencegahnya. Sudahlah, biarlah mereka pergi. Salah seorang telah mendekati Kiai Gringsing sambil berbisik. Sudahlah, tinggalkan tempat yang sama sekali tidak memberikan harapan apapun ini. Mungkin besok atau lusa datang giliranku untuk meninggalkan tempat ini. Maaf, Kiai Gringsing menggeleng. Aku tetap tinggal di sini. Wajah orang itu menjadi tegang, namun kemudian ia berkata, terserahlah kepadamu. Kami sudah mencoba mencegah keributan dan mencoba memberimu peringatan. Tetapi kalau kau tetap keras kepala, kami tidak dapat berbuat apa-apa apabila sesuatu terjadi atas kalian. Para petugas itu pun tidak. Kiai Gringsing tidak beranjak dari tempatnya. Bahkan kemudian ia berpaling kepada kedua muridnya. Ketika ia mengangguk kecil, seperti berebutan, Agung Sedayu dan Swandaru berloncatan maju. Biarlah Swandaru menguap lagi, berkata Kiai Gringsing. Sikap ketiganya sama sekali tidak dimengerti oleh orang-orang yang berdiri di seputar mereka. Sejenak mereka berdiri mematung, sementara cahaya matahari telah mulai menyentuh ujung dedaunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.